ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kembali kita nikmatnya, kita dapat melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Sekitar 2 pekan lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membagi masa di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa 1 tahun itu adalah 12 bulan. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, pembagiannya sudah seperti itu. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan namanya Al-Ashhurul Hurum. Ada bulan-bulan haram. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Yang dimaksud dengan 4 bulan yang haram disebutkan oleh Rasulullah SAW. Penjelasannya dalam hadis bahwa 12 bulan, kemudian 4 bulan yang haram itu disebutkan dalam hadis Rasul SAW. Beliau bersabda, sebagaimana di hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Salasun mutawaliyat, ada 4 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab, yaitu yang berada di antara bulan Jumadi As-Saniyah dengan bulan Sya'ban. Itulah 4 bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ditetapkan 4 bulan yang haram itu apa, sedangkan 12 bulan dan 4 bulannya secara umum disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, dinamakan dengan Al-Ashhur Al-Hurum
4 bulan yang haram atau bulan-bulan haram? Karena yang pertama, bulan-bulan tersebut diharamkan untuk terjadinya pertumpahan darah. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah di bulan-bulan itu, tidak boleh terjadi perang di bulan-bulan itu, kecuali kalau ada serangan dari pihak musuh lalu kita mempertahankan diri, maka pada saat itu dibolehkan untuk melakukan pembelaan. Yang kedua, haram disebut dengan haram karena bulan ini disucikan, diagungkan, karena orang yang melakukan amal-amal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan jahat, itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan amal-amal jahat di bulan-bulan yang lain, meskipun amal di bulan apapun jahat. Tetapi melakukan amal-amal yang tidak baik di bulan-bulan ini lebih besar dosanya. Artinya juga makna terbaliknya adalah melakukan amal-amal yang baik insya Allah lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, berdasarkan informasi ini, hadirin hadirat sekalian, maka bulan-bulan haram adalah bulan yang baik dan istimewa bagi kita untuk melakukan amal-amal baik, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa di bulan-bulan ini. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, yang dikatakan menzolimi diri diantaranya adalah berbuat dosa. Ya, diantaranya adalah berbuat dosa, karena dosa itu sebenarnya menzolimi diri. Mungkin ada orang memikir atau berpikir bahwa melakukan dosa itu nyaman, enak, tapi sebenarnya adalah menzolimi diri, karena dia melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena zolim adalah artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, lalu setelah bulan Rajab yang kita berada di bulannya sekarang, yang termasuk salah satu di antara bulan haram ini adalah Rajab, lalu kita akan memasuki bulan Sya'ban. Kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan istimewa yang disebut dengan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat urutan-urutan bulan ini, bulan Rajab bulan haram, dia bulan istimewa. Kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal terbaik, kemudian mencegah diri untuk melakukan amal-amal tidak baik. Ini sangat luar biasa, bulan ini istimewa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bulan Sya'ban, tetangganya Ramadan. Kita akan memasuki bulan Sya'ban, yaitu bulan yang langsung bertetangga langsung dengan bulan Ramadan. Ini juga oleh Rasulullah SAW dijadikan bulan istimewa. Dijadikan bulan istimewa, yaitu dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, terutama puasa. Tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sunnah yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW nggak pernah berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain yang lebih banyak dibandingkan puasa Sya'ban. Dan nanti kewajibannya ada di bulan Ramadan. Nah, kita melihat ada upaya-upaya untuk melakukan amal-amal secara sistematis. Kita start, kemudian kita lanjutkan lebih meningkat lagi di bulan Sya'ban, kita lakukan puncaknya nanti di bulan Ramadan. Ya, puncaknya di bulan Ramadan. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama kita tentang urutan-urutan itu. Ada yang
mengibaratkan dalam sebuah kajian-kajian mereka, umpamanya Zunnun al-Misri mengatakan bahwa Rajab syahruz zara, kata beliau. Rajab syahru az-zara, wa Sya'ban syahru as-saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Beliau mengatakan bahwa Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan memelihara tanaman, dan bulan Ramadan bulan panen. Jadi mereka mengibaratkan bulan Rajab itu menanam, kemudian Sya'ban itu memelihara tanaman yang sudah ditanam itu, kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi mereka mengibaratkan ini berdasarkan tadi tabiat bulan. Rajab ternyata urutannya masuk kategori bulan haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sya'ban bertetangga dengan Ramadan dijadikan oleh Rasulullah sebagai bulan intensifikasi, bulan untuk mengintensifkan amal-amal, meningkatkan amal-amal sunnahnya, puncaknya nanti di bulan Ramadan. Diibaratkan seperti itu, menanam, memelihara tanaman, kemudian panen. Kemudian di tempat yang lain, seumpamanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan, masalu syahru Rajab masalur rih. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Rajab dianggap sebagai angin. Wa masalu Sya'ban masalul ghaib. Sya'ban itu adalah awan. Dan selanjutnya masalul Ramadan masal al-qatr. Kemudian Ramadan adalah bulan hujan. Jadi ibaratkan oleh Al-Balkhi bahwa Rajab angin, Sya'ban bulannya awan dari angin, kemudian mengangkut uap-uap yang ada berkumpul menjadi awan. Bulan Ramadan adalah bulan hujan. Nah, jadi memang ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan-peningkatan, dan ini adalah tabiat dari setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun yang hendak mendapatkan puncak sesuatu tidak mungkin mendapatkannya kecuali ada muqaddimahnya, ada permulaannya, diikuti dengan upaya untuk meningkatkan terus semangat bekerjanya, baru mencapai puncak keberhasilan dari sebuah proyek perubahan diri atau keinginan untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, di bulan Ramadan ditentukan oleh Allah ada satu derajat yang ditetapkan sebagai derajat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ini derajat paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Hadirin hadirakumullah, kalau kita mencermati, merenungkan bagaimana manusia untuk mendapatkan nilai puncak di dunia. Contoh, ingin mendapatkan gelar tertinggi akademik sampai dapat gelar doktor. Mereka sabar untuk menjalani 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun di menengah, kemudian di SMA-nya 3 tahun lagi, sudah 12 tahun. Rata-rata S1-nya itu 4 tahun, itu sudah jadi 16 tahun ya. Kemudian untuk S2 sampai S3, S2 rata-rata 2 sampai 3 tahun, sudah 18-19 tahun. Doktornya kadang-kadang sampai 3 sampai 5 tahun, sampai 20-an tahun baru mencapai puncak gelar akademik. Yang itu dinikmati tidak lama. Kalaulah dia selesai doktor di usia 25 tahun itu susah, rata-rata sudah sampai 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun, dan sampai 50 tahun, hidup hanya
60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Sebentar saja manusia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan pangkat dan golongan dalam pekerjaan. Mereka meniti karir itu dengan luar biasa kesabarannya. Dikit-dikit mereka menitinya sampai ke puncak karir. Ketika sampai ke puncak karir, mereka menikmatinya tidak lama. Itu pun mereka serius dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau itu logikanya di dunia, kita sungguh-sungguh, padahal menikmatinya sebentar, kita bisa sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada hari-hari kita tidak bisa tidur untuk menyiapkan sesuatu pada saat esoknya harus selesai deadline-nya. Kadang-kadang ada waktu kita lembur untuk melakukan itu, kita mau melakukannya. Kalau derajat tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ini di bulan Ramadan ini tidak kita manfaatkan, ini sebenarnya sangat-sangat bertentangan dengan logika dunia. Kita santai-santai melakukan amal tetapi sangat-sangat minimalis, itu sebenarnya bertentangan dengan logika yang kita pertaruhkan untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Seharusnya untuk mendapatkan ini karena surga itu diantaranya dihadiahkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, untuk mendapatkan surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah hadirin sekalian, karena kita masih di bulan Rajab, ini bulan pemanasan ini. Ya, bulan start kita untuk melakukan amal-amal terbaik kita. Nah, di antara program utama yang harus kita persiapkan, yang nanti kita akan lakukan secara intensif di bulan Ramadan adalah sholat. Ya, sholat itu akan banyak di bulan Ramadan. Kemudian puasa 1 bulan penuh. Kemudian sodakoh itu Rasulullah paling banyak sodakohnya di bulan Ramadan. Kemudian tilawatul Quran paling banyak di bulan Ramadan. Zikir juga begitu. Ada 5 amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yang kalau ini tidak dilatih dari sejak bulan Rajab ini, kita tidak akan mungkin maksimal mendapatkannya di bulan Ramadan. Kita tidak akan mungkin bisa maksimal melakukannya di bulan Ramadan. Maka 5 agenda ini harus menjadi latihan kita di bulan-bulan ini. Contoh, untuk sholat, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, tambah dengan 10 rawatib, ya, sunnah muakkadahnya, tambah dengan 10 latihan supaya tidak ketinggalan lagi 10 itu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jangan lagi ditinggalkan latihan ini, karena nanti di bulan Ramadan akan kita intensifkan karena pahalanya sangat berlipat-lipat. Kemudian ada namanya qiyamul lail. Nanti di bulan Ramadan paling tidak kita akan melakukan 11 rakaat bersama witir. Latihan pada hari-hari ini untuk kita lakukan sejak bulan Rajab ini. Kemudian puasa, bulan ini juga bulan bagus karena dia bulan haram. Silahkan mulai latihan. Paling tidak Senin Kamis boleh kita lakukan. Atau mau puasa Daud silahkan. Nanti di bulan Sya'ban lebih lagi, silahkan tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas puasa kita. Sedekah siapkan, ya. Sedekah siapkan untuk bulan Ramadan. Kalau sekarang mau sedekah silahkan sedekah, ya. Tapi nanti tingkatkan intensitasnya dan kuantitasnya di bulan Ramadan. Ngaji juga begitu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh latihan di bulan ini, memperbanyak, yang biasanya berapa halaman kita ngaji sehari, kalau nanti mau kita genjot langsung di bulan Ramadan, mau 1 juz,
padahal sebelumnya cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, pasti kita akan capek dan kita akan KO. Maka perlu latihan. Kayak kita olahraga juga, nggak mungkin tiba-tiba begitu. Tapi harus ada latihan-latihan sehingga stamina ruh kita, ruhiyah kita menjadi kuat nanti di bulan Ramadan karena kita melakukan latihan-latihannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita melatih diri sejak bulan Rajab ini, kita tingkatkan intensitasnya nanti di bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita bisa meraih atau panen pahala di bulan Ramadan dan akan mendapatkan hujan pahala di bulan Ramadan, sehingga kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan disampaikan sampai nanti di bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan untuk beramal terbaik dan mendapatkan gelar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.